Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 4D dan 4C, untuk kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Kalian belajar bahasa Indonesia ketemu lagi dengan Bu Fitri. Anak-anak, di sini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram dan tabel. Oke, yang pertama, masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran? Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran. Ya, di situ kan kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian untuk mempermudah kalian buat bentuk kotak-kotaknya atau peta pikirannya. Kemudian anak-anak, di sini peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Jadi sebenarnya peta pikiran dan diagram itu bentuknya adalah sama, cuma peta pikiran adalah bagaimana cara kita menuliskan, bagaimana cara kita membuat diagram. Nah, itu dinamakan peta pikiran. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Jadi bagaimana sih dalam bentuk diagram itu? Kalau kalian kemarin sudah mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran, sekarang kalian akan mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah difahami jika disusun dalam bentuk diagram. Jadi kalian bisa lebih mudah memahami mana yang dinamakan gagasan pendukungnya, mana yang termasuk gagasan pokoknya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Oke, silakan dilihat kotak yang warna kuning. Jika dalam teks, yang pertama adalah bacalah paragraf dengan saksama. Jadi ada suatu paragraf, kalian membaca dulu. Kemudian yang kedua adalah cermatilah kata pertama hingga terakhir. Jadi seperti menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus mencermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi dalam paragraf itu, mana yang termasuk gagasan pokok? Apakah ada di awal, apakah ada di akhir, atau adanya di awal dan di akhir? Setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang nomor 4 ini perhatikan. Gagasan pokok adalah bagian inti. Dapat ditulis di bagian atas atau di bagian tengah. Jadi nanti menulis kotaknya gagasan pokok itu bisa di atas sendiri atau di tengah. Kemudian yang nomor 5, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau bawah. Jadi kalau misalkan kalian menulis gagasan pokok di atas, gagasan pendukung itu adalah cabang-cabang yang di bawah. Bagaimana sih bentuknya? Kita lihat sama-sama. Oke. Nah, bentuk diagram di situ ada contoh. Yang pertama, yang atas. Silakan lihat kotak-kotak yang di atas itu. Gagasan pokoknya ada di mana? Gagasan pokoknya ada di tengah. Kemudian gagasan pendukungnya ada di mana? Ada di samping kiri, kanan, dan bawah. Itu merupakan cabang-cabangnya. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Oke. Contoh yang kedua atau gambar yang bawah, gagasan pokoknya ada di atas, jadi gagasan pendukungnya ada di bawah semua. Satu diagram itu mewakili untuk satu paragraf anak-anak. Jadi jika kalian mencari gagasan pokok atau gagasan pendukung, kalian harus mencarinya pada tiap paragraf. Bu, bagaimana kalau paragrafnya lebih dari satu? Kalau paragrafnya lebih dari satu, kalian harus membuat bentuk diagramnya ya lebih dari satu. Kalian membuat diagramnya 2 kalau misalkan lebih dari satu. Jadi diagramnya itu disesuaikan dengan jumlah paragraf. Oke. Sekarang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung juga dapat ditentukan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk mempermudah memahami teks.
Jadi, kalau tadi kalian belajar tentang bentuk diagram, sekarang kalian belajar tentang bentuk tabel. Sebenarnya keduanya sama-sama, baik bentuk diagram atau bentuk tabel, sama-sama memiliki tujuan untuk mempermudah kita memahami teks, mempermudah kita untuk menentukan gagasan mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Oke, yang pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Kemudian cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Yang nomor 3, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu paragraf. Jadi untuk langkah-langkah nomor 1 sampai nomor 3 sama dengan cara menentukan gagasan pokok yang tadi dalam bentuk diagram. Kemudian untuk yang nomor 4, silakan dipahami. Paling kiri adalah kolom paragraf. Jadi nanti ada sebuah kolom, ada 3 kolom kurang lebih. Kolom yang paling kiri itu menentukan adalah paragraf keberapa. Kemudian kolom yang kedua atau di samping kanannya adalah tentang gagasan pokoknya. Jadi tulisan tentang gagasan pokoknya. Kolom yang terakhir merupakan kolom tentang kolom yang diisi gagasan pendukung. Oke, perhatikan di sini ada bentuk tabel. Bentuknya seperti ini. Misalkan di paragraf pertama ditemukan gagasan pokoknya apa, kemudian gagasan pendukungnya apa. Bu, gagasan pendukungnya ada 3, berarti ya dalam kotak yang paragraf 1 itu gagasan pokoknya kalian tulis 1, kemudian gagasan pendukungnya kalau 3 ya ditulis 3, tapi tetap pada satu baris itu, satu baris yang nomor 1. Kalau sudah lompat paragraf 2 berarti ya nanti gagasan pokoknya lain. Oke, untuk lebih mempermudah silahkan disimak contoh berikut. Ada sebuah paragraf. Objek wisata di Bogor adalah Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi setiap hari Sabtu dan Minggu. Di sana terdapat koleksi tumbuhan yang ada di Indonesia. Selain itu, di sana juga terdapat pusat-pusat pelatihan cara memelihara tumbuhan, misalnya anggrek. Di situ ada berapa kalimat anak-anak dalam paragraf itu? Ya, di situ ada 4 kalimat. Nah, yang pertama, kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Oke, kita lihat mana yang termasuk gagasan pokoknya, apakah ada di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir. Ya, gagasan pokoknya ada di awal atau terletak di awal paragraf. Kita tulis gagasan pokoknya di tengah. Nah, kita buat kotak seperti itu. Kemudian, karena ini Bu Fitri karena Bu Fitri membuat tabel diagramnya atau Bu Fitri membuat diagramnya ini gagasan pokoknya di tengah, jadi gagasan pendukungnya bisa di kanan kiri sama bawah. Kalau misalkan kalian buat versi yang lain ya enggak apa-apa. Kemudian gagasan pendukungnya kita lihat, gagasan pendukungnya itu mulai dari kalimat kedua, ketiga sampai ke 4. Untuk gagasan pendukung yang pertama pada kalimat kedua, perhatikan Kebun Raya Bogor ramai ketika akhir pekan. Jadi Sabtu dan Minggu itu termasuk akhir pekan. Kemudian gagasan pokok yang kedua, terdapat koleksi tumbuhan di Kebun Raya Bogor. Jadi di Kebun Raya itu kan terdapat beberapa koleksi tumbuhan atau banyak jenis tumbuhan. Kemudian gagasan pendukung pada kalimat yang terakhir, di Kebun Raya Bogor juga terdapat pusat pelatihan tumbuhan. Jadi selain kita bisa melihat di sana adalah berbagai koleksi tumbuhan, di sana juga terdapat pusat pelatihan tumbuhan, misalkan tumbuhan anggrek di situ. Oke, sekarang kita lihat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada kalimat tersebut jika ditulis dalam bentuk tabel. Perhatikan di sini. Karena tadi paragrafnya ada berapa? Ada 1, makanya kita tulis paragraf ke-1. Kemudian gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya kita masukkan ke kolom gagasan pokok. Gagasan pokoknya hanya 1. Kemudian gagasan pendukung, gagasan pendukungnya di sini kan ada 3. Ya kita tulis 3 di situ. Untuk di sini ada pertanyaan anak-anak. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Fitri lewat WA. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, kalian silakan kerjakan soal berikut.
Nah, di situ ada bacaan tentang gelar budaya di sekolah. Di situ ada berapa paragraf anak-anak? Di situ ada 2, ada lebih dari 1 paragraf. Jadi kalau membuat diagram dalam 2 paragraf itu bagaimana? Berarti kalian nanti ada 2 diagram. Kemudian kalau untuk yang tabel nanti kalian membuat ada lagi ditambahkan tabel di bawahnya. Jadi dari 2 paragraf itu kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel dan diagram. Itu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel dan diagram. Diagram itu atau peta pikiran. Ya, itu kemudian nanti hasilnya silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim seperti biasa, dikirim ke Google Formulir. Oke, terima kasih anak-anak. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Bu Fitri. Di sini Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.